persoalannya kalau rekening partai digunakan untuk pemenangan dalam hari ini aktivitas kampanye tanpa disetorkan kepada rekening khusus, itu juga melawan hukum begitu. Jadi memang di tahun-tahun politik ini transaksi para peserta pemilu itu memang meningkat ya lebih dari 100%. Kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum. Kelihatannya bukan satu-satunya pastinya faktor ekonomi. Ada gangguan psikosis sebelumnya. Gangguan di mana mental yang terjadi, di mana pengidapnya biasanya tidak bisa membedakan antara realita dan non-realita, imajinasi dan realitas. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka fakta mengejutkan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK menemukan transaksi mencurigakan dalam rekening khusus dana kampanye parpol. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan, kenaikan lebih dari 100%. M. Natsir Konga, Humas PPATK menjelaskan, PPATK menemukan peningkatan jumlah transaksi pada rekening para peserta pemilu mencapai 100%. Transaksi tersebut terindikasi mencurigakan karena tak sesuai dengan profil nasabah pemegang rekening dan terhubung dengan kegiatan penambangan ilegal dan tindak pidana lain. Jadi memang di tahun-tahun politik ini transaksi para peserta pemilu itu memang meningkat ya lebih dari 100%. Dari katakanlah yang selama ini misalnya 100 juta sampai 1 miliar, ini membengkak menjadi lebih dari 100%. Dan memang dari indikasi perputaran dana yang ada pada rekening para beberapa peserta yang ada itu mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana, salah satunya dari illegal mining dan juga ada beberapa dari tindak pidana lainnya. Komisi Pemilihan Umum mengaku telah menerima surat dari PPATK mengenai transaksi mencurigakan ini. Komisioner KPU Idam Khalid mengungkap, PPATK tidak menjelaskan apakah transaksi mencurigakan tersebut terjadi pada rekening partai politik atau rekening khusus dana kampanye. Bila terjadi pada rekening khusus dana kampanye, KPU dapat menindaklanjuti dengan audit forensik pada rekening yang dicurigai. Itu ada transaksi penerimaan dan pengeluaran rekening bendahara partai politik. Nah, itu memang jumlahnya cukup besar ya, sangat besar, yaitu di atas 0,5 triliun lebih ya. Menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang, maka hal tersebut ya jika benar nanti itu bisa diproses di Gakumdu, di sentra Gakumdu ya, sehingga akan berpotensi terkena tindak pidana. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengungkap rumitnya menelusuri penggunaan dana kampanye. Undang-undang mewajibkan lalu lintas penggunaan dana kampanye hanya dapat dilakukan melalui rekening khusus dana kampanye. Namun faktanya, bendahara partai dapat menggunakan sumber keuangan dari rekening partai tanpa melalui rekening khusus dana kampanye. Jadi problemnya adalah kita agak kompleks kalau hanya mengandalkan undang-undang pemilu. Karena tadi misalnya itu rekening bendahara partai. Sementara Pak Idam sudah menyebutkan bahwa
untuk pendanaan kampanye itu pintu masuknya hanya rekening khusus dana kampanye. Partai politik itu juga mengelola rekening partai, tapi persoalannya kalau rekening partai digunakan untuk pemenangan dalam hari ini aktivitas kampanye tanpa disetorkan kepada rekening khusus, itu juga melawan hukum begitu. Karena konsepnya adalah uang yang digunakan untuk kampanye harus masuk lewat rekening khusus dana kampanye. Nah, sementara kan ini di rekening bendahara dan digunakan potensinya adalah untuk penggalangan suara yang disebut dengan politik uang. Berarti ini kan ruang-ruang ilegal tadi. Para peserta pemilu dapat menghimpun dana kampanye yang berasal dari individu, perusahaan, ataupun lembaga non-pemerintah. Peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 membatasi jumlah perolehan dana kampanye untuk pasangan capres-cawapres, calon anggota legislatif DPR dan DPRD, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sesuai peraturan KPU, sumbangan dana kampanye dapat berupa uang atau barangnya dikonversi dalam hitungan uang. Jumlah dana sumbangan kampanye dibatasi. Bagi pasangan capres-cawapres, caleg DPR dan DPRD, dana kampanye yang berasal dari sumbangan pribadi maksimal 2,5 miliar rupiah. Sementara yang berasal dari perusahaan atau organisasi non-pemerintah maksimal 25 miliar rupiah. Sumbangan maksimal untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang berasal dari sumbangan pribadi maksimal 750 juta rupiah. Sementara yang berasal dari perusahaan atau organisasi non-pemerintah maksimal 1,5 miliar rupiah. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan telah menerima surat yang bersifat sangat rahasia dari PPATK tentang dugaan aliran dana ilegal kepada beberapa peserta pemilu. Bila ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan meneruskan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kami perlu sampaikan kepada publik bahwa surat tersebut adalah surat yang bersifat sangat rahasia. Kami sudah sampaikan juga jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Jika berkaitan dengan dana kampanye, maka kami akan menyampaikan kepada Sentra Gakumdu untuk melakukan koordinasi dan juga pemantauan terhadap proses-proses dalam penyusunan dan juga pelaporan laporan awal dana kampanye maupun LPPDK dan nanti di akhir laporan akhir dana kampanye. Demokrasi harus dibangun dengan mekanisme yang adil dan imparsial. Rakyat harus dapat memilih calon-calon terbaik melalui proses yang sesuai aturan dengan cara-cara yang menghormati kesetaraan kesempatan bagi orang-orang yang pantas menjadi pemimpin di negeri ini. Para calon pemimpin negeri bukan hanya bermodalkan materi, tetapi juga gagasan mumpuni untuk memakmurkan seluruh rakyat negeri ini.